Shalom, salam damai, salam kasih saudara-saudara. Puji syukur saudara-saudara dapat bersama-sama mengikuti di dalam firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama mendengar, mempelajari lagi firman Tuhan setiap hari. Inilah yang membuatkan kita makin dekat kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang terkasih, puji syukur dengan pimpinan-Mu, berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Kami serahkan hidup kami, dirikan iman kami, agar kami terus setia pada Tuhan dan kami mengerti akan renungan ini dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini hari ini adalah anak yang elok. Dan ayat renungan di dalam Keluaran 2 ayat 2 berkata, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saudara-saudara, dalam kitab ini, dalam kitab Keluaran, sebenarnya mengisahkan tentang kisah lahirnya Musa. Ibu manakah yang tidak berpikir bahwa anak mereka adalah cantik, tampan, handsome? Dalam sebuah undian yang dijalankan di United Kingdom, 1.000 ibu bapak mendedahkan reaksi mereka ketika pertama kali mereka melihat bayi mereka. Daripada 18% yang mengaku bahwa mereka kecewa dengan rupa paras bayi mereka, lebih daripada separuh telah membincangkan perasaan mereka dengan pasangan mereka, tetapi hanya 8% yang berkata bahwa mereka telah bercakap dengan orang lain mengenainya. Sebaliknya, ia kelihatan bahwa sebagian besar mengalami kekecewaan. Mereka secara diam-diam memilih untuk menunjukkan wajah yang berani seperti masyarakat harapan. Sebagai manusia, kita cenderung secara semula jadi untuk mengasihi bayi kita. Demikian jugalah Tuhan yang menciptakan kita, tetapi tidak kira sama ada kita melihat baik sebagai cantik atau biasa-biasa saja. Undian itu menyokong teori bahwa kita semua jatuh cinta dengan anak-anak kita pada pandangan pertama. Ia nampaknya bahwa setiap ibu merasakan tekanan untuk berkata bahwa bayi mereka itu cantik dan tampan. Tetapi hanya 4 daripada 5 orang sebenarnya mempercaya itu. Namun orang kelima yang secara diam-diam merasa bahwa bayi mereka itu hodot tidak kurang mengasihi mereka dan malah mungkin merasakan keperluan untuk memanjakan mereka lebih daripada yang mereka lakukan dengan bayi yang mempunyai paras yang elok. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah keluarga, ibu dan bapak, apabila mereka sudah dipersatukan dalam pernikahan, mereka menginginkan seorang anak. Apabila mereka diberikan seorang anak, ada orang tua, ibu bapak yang melihat anak mereka pertama kali, tidak kira bagaimanapun para sopanya, mereka dapat mengasihi itu. Dan ada juga ibu bapak yang tidak dapat menerima kenyataan bagaimana para sopa anak mereka. Tetapi pelajaran kita pada saat ini ingin memperlihatkan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang menciptakan kita saat kita lahir, Dia tidak lagi melihat para serupa. Secantik bagaimanakah, sekurang apakah rupa kita, Dia mengasihi benar-benar kita. Seringkali bayi-bayi dilahirkan dalam bentuk kepala yang cacat akibat daripada trauma ketika melalui saluran kelahiran. Itu boleh menjadi satu kejutan jika kamu tidak mengharapkannya. Tetapi seiring berjalan waktu, kepala mereka mengambil bentuk yang betul dan akhirnya akan ditutupi dengan rambut. Saudara-saudara, adakah kamu kecewa dengan rupa paras anakmu ketika kamu pertama kali memandangnya? Adakah dia kelihatan kurang manis berbanding yang kamu bayangkan atau harapkan? Ataukah dia kelihatan kurang manis berbanding, atau mungkin tidak mengena dengan bagaimana rupa paras bayi yang sebenarnya lebih berkaitan dengan idea dunia mengenai ciri-ciri seorang bayi yang elok. Kita telah melihat bayi Gerber
pada kebanyakan botol makanan, by poster, yang iklan-iklan sehingga kita mengharapkan yang bayi kita kelihatan persis seperti bayi tersebut. Tapi realitinya anak-anak kita cantik, tampan karena mereka adalah anak-anak kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dikatakan pada saat ini, kita kadang-kadang melihat gambar poster anak-anak di mana di tempat di poster di kotak susu, melihat mereka sangat indah, mereka sangat elok parasnya. Pada saat ini kalau anak-anak saudara, apakah kami melihat mereka elok parasnya? Tidak kira sama ada bayi itu, bayi kita elok atau tidak menurut standar dunia, kita semakin jatuh cinta pada mereka sehari dari hari ke hari. Biarlah bayimu tidak tahu bahwa dia dikasihi, hargai senyumannya. Tidak lama lagi mereka bukan bayi lagi. Kita harus nyatakan ini dalam keluarga kita. Kita harus nyatakan ini dalam diri anak-anak kita. Allah Bapa, terima kasih untuk anak-anak kami. Anugerah-Mu bagi kami. Semoga mereka mengalami kasih kami kepada mereka dalam cara yang sama kami mengalami kasih-Mu kepada kami. Kiranya ini adalah menjadi satu nikmat dalam berkeluarga, anak-anak pemberian Tuhan. Kasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi ibu dan bapa. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih dengan anak-anak yang telah Tuhan berikan dalam semua keluarga. Pada saat ini memberkati anak-anak itu bertumbuh besar. Biarlah menjadi satu anak yang menghormati, mengasihi Bapak juga menghormati dan mengasihi Tuhan. Terima kasih dengan firman nasihat-Mu ini, agar anak-anak sentiasa paras di mata, elok di paras mata Tuhan, dan juga kami sebagai manusia. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.